Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Oh, syukur, syukur, syukur. Kami bersyukur buat karya-Mu, Tuhan Yesus, yang menebus hidup kami. Kami yang diperhamba dosa, yang membuat hidup kami menderita, sakit, melarat, miskin, dipulihkan oleh karena karya penebusan-Mu. Saat kami manusia terbebas dari segala dosa, kami hidup dalam kasih karunia Allah, dalam berkat-berkat-Nya. Karena tidak ada lagi hal menghalangi berkat Tuhan untuk dicurahkan. Teguhkan oleh kebenaran firman, kami mengerti kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami hidupi sebagai pemenang-pemenang. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 5 ayat 1-4 saja. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Amin. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita mungkin merasa aneh. Mengapa Tuhan seperti tidak berkenan kepada orang yang sakit kusta, mengeluarkan lelehan, dan najis karena mayat? Bukankah Tuhan kita Tuhan yang mengasihi semua ciptaannya, apapun kondisinya? Bapak Ibu, memahami kebenaran firman ini, kita mesti memakai kacamata iman bahwa segala peraturan yang dibuat oleh Tuhan adalah untuk memberi perlindungan kepada semua umat Tuhan, yang sakit maupun yang sehat, yang najis maupun yang masih tahir. Ingatlah bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Salah satu cerminan dari kasih Allah adalah Ia memberi peraturan-peraturan yang dibuat demi kebaikan umatnya. Yakinlah, percaya melalui peraturan-peraturan yang Tuhan buat, menolong kita umatnya untuk menata kehidupan sehingga teratur dan baik. Mari kita renungkan peraturan tersebut dari sisi kebaikannya. Misalnya dari sisi medis. Apa yang diperintahkan Allah itu bisa saja berguna untuk mencegah penularan penyakit. Seperti masa-masa COVID, kita mengenal istilah dengan isolasi. Bagaimana orang yang sakit diisolasi supaya dalam proses penyembuhannya tidak menular kepada orang yang masih sehat. Orang yang sakit bisa mendapat perawatan secara intensif, sementara orang yang lain tidak perlu terkena penyakitnya. Bagaimana dengan orang yang menyentuh mayat? Mengapa juga dinajiskan dan tidak boleh ada di dalam perkemahan? Mungkin saja pada masa itu kemajuan bidang kedokteran belum seperti sekarang. Penularan penyakit, baik kusta maupun penyakit yang lain yang mungkin dapat ditularkan melalui mayat, sehingga sangat menakutkan. Maka dibikin peraturan supaya mereka juga diisolasi. Harus dipahami, isolasi pada waktu itu bukan berarti mereka diusir dari rombongan. Mereka hanya keluar dari perkemahan, tetapi mereka ada di luar rombongan, tetapi mereka tetap mengikuti rombongan. Bila mereka sembuh dari sakitnya atau menyelesaikan masa pentahirannya dari kenajisannya, mereka melapor kepada imam dan kemudian boleh kembali di tengah masyarakat secara umum. Ingat peristiwa orang sakit kusta yang disembuhkan Yesus di Matius pasal 8. Ayat 3 dan 4 saya bacakan buat saudara. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi Bapak Ibu, bila ada yang sembuh dari sakitnya, mereka harus melapor kepada imam, dan imam menyatakan dia sembuh. Dan biasanya orang tersebut akan diperintahkan untuk mempersembahkan persembahan korban
kepada Tuhan dan dia boleh kembali di tengah masyarakat. Jadi peraturan dibuat sebetulnya adalah untuk menjaga semua umat Tuhan. Mari kita belajar menghargai peraturan yang daripada Tuhan. Pada renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kondisi kita umat Tuhan secara menyeluruh. Ia menghendaki yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Ia berkenan menolong manusia untuk mengatur kehidupan bersama agar berjalan dengan baik. Nah, ini pesannya, kehendak baik dari Allah mesti kita pelihara di dalam kehidupan kebersamaan kita. Kita saling menjaga, yang sakit disembuhkan, yang sehat menjaga diri, ya, baik secara jasmani maupun terlebih secara rohani. Kita saling merawat, kita saling menjaga, kita saling membangun di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah Tuhan. Bahkan kami diberkati oleh kebenaran firman pagi hari ini, bahwa Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Dan Engkau menjaga supaya kehidupan kami bersama adalah kehidupan yang baik. Kami mau seturut kehendak-Mu, dengan kami juga menjaga kebersamaan kami dalam hidup berkomunitas. Saling menyembuhkan, saling mendukung, saling menopang untuk kami bertumbuh bersama. Engkau ingin setiap kami berkemenangan di dalam Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami hidup dalam kebersamaan, dalam kasih, kuasa, dan kebenaran-kebenaran-Mu. Kesempatan yang baik kami berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah esok pagi. Hamba-Mu, Ibu Evangelis Kesia Agus Deviani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam persiapannya menangkap isi hati Tuhan, membawa kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh dan terang bagi umat-Mu menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Demikian juga worship leader, Saudari Dita, singer, tim musik semua persiapkan dalam pengurapan yang sama. Demikian juga dengan ibadah anak yang akan mengajar, Yunike dan juga Erlin. Tuhan urapi jadi berkat bagi anak-anak sejak mereka masih anak mengenal Tuhan melalui sekolah minggu Shema Sunday School. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan juga dalam perlindungan Tuhan supaya dapat mengikuti ibadah semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, sehatkan. Dan yang lemah Tuhan beri kekuatan, pertolongan Tuhan nyata. Umat-Mu berkemenangan sehingga ibadah esok hari Minggu menjadi ibadah syukur dan kesaksian bagaimana Tuhan melawat umat-Nya. Demikian doa pagi ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu dalam ibadah raya Minggu. Tuhan memberkati.